Nah, ini teori ya. Percepatan yang searah dengan percepatan linear adalah percepatan yang searah dengan kecepatan linear yang menyinggung lingkaran. Jadi dalam gerak melingkar itu, dalam gerak melingkar ada namanya ada yang namanya percepatan sentripetal. Kalau percepatan sentripetal dia menuju ke pusat. Nah, tapi kalau percepatan yang menyinggung lingkaran itu percepatan tangensial namanya. Nah, di sini. Nah, besarnya percepatan tangensial ini itu sama dengan percepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Nah, kalau percepatan sentripetal yang menuju ke pusat ya, di mana percepatan sentripetal itu persamaannya V kuadrat per R. Jadi jawaban yang tepat dari teorinya ini, percepatan yang menyinggung lingkaran adalah percepatan tangensial ya. Oke, kita lanjut nomor 22. Nah, di nomor 22 ini ada dua roda. Dua roda A dan B dihubungkan dengan tali dengan jari-jari masing-masing 8 sama 18. Jadi jari-jari yang B itu 4 cm. Jari-jari yang A itu sebesar 18 cm. Maka perbandingan kecepatan sudut roda B dengan roda A yang ditanya berarti omega B bagi omega A berapa. Nah, untuk dua roda yang dihubungkan dengan tali ya, hubungannya seperti apa? Dua roda dihubung dengan tali. Nah, dua roda dihubungkan dengan tali, hubungannya itu kecepatan linearnya sama. VA sama dengan VB. Nah, V itu adalah omega kali R. Kita uraikan lagi nih, karena yang ditanyakan omega. Berarti kita uraikan V-nya ini, berarti omega A dikalikan dengan RA sama dengan VB-nya juga kita uraikan omega B dikalikan dengan RB. Karena yang ditanya omega B per omega A, nah bikin persamaan seperti itu. Omega B per omega A sama dengan RA per RB. RA-nya itu 18, tinggal masukin aja di sini 18. Terus RB-nya 4. Sentimeternya nggak usah diubah ya, nggak apa-apa. Karena dia sama-sama sentimeter dicoret. 18 sama 4 sama-sama kita kecilkan. Sama-sama dibagi berapa nih? Sama-sama dibagi 2. Bagi 2 yaitu 9 per 2. Berarti perbandingan 9 banding 2. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut nomor 23. Nah, di nomor 23 sebuah benda bermasa. Nah, kita tulis dulu, diketahui masanya 100 gram. Massa 100 gram ini kita ubah ke dalam kilogram. Itu kalau gram ke kilogram dikalikan 10 pangkat minus 3 atau dibagi 1000. Dibagi 1000 itu harus diangkat di belakang koma. Berarti 0,100 kan, berarti atau 0,1. Nah, kilogram. Jika dengan tali ringan kemudian diputar secara horizontal dengan kecepatan linear sebesar, kecepatan linear itu V, jangan lupa ya, yaitu 2 meter per second. Nah, ini yang satuan meter per second itu V. Seperti pada gambar di bawah. Jika panjang tali itu L 80 cm. Nah, jadi panjang tali ini kalau dalam gerak melingkar itu kita anggap jari-jarinya ya. Nah, boleh kalian tulis R. Jadi jari-jarinya itu sama dengan 80 cm. Nah, cm ubah lagi ke dalam meter, yaitu dibagi 100. Kalau dibagi 100, dua angka di belakang koma, yaitu 0,80 atau 0,8. Nah, jadi 0,80 sama 0,8 itu sama aja. Maka besar gaya sentripetal yang bekerja pada benda adalah berapa besar gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal apa ya persamaannya? Gaya sentripetal itu sama aja dengan massa dikalikan percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal tadi kita udah rumuskan ya, yaitu V kuadrat per R. Jadi V kuadrat per R tinggal dimasukin aja massanya
yaitu 0,1, V-nya dikuadratin jadi 4, terus R-nya itu 0,8. Nah, 0,1 sama 0,8 hilang ya 0 komanya ini, karena sama-sama satu angka di belakang koma. Jadi tinggal 4 kali 1 4 per 8. 4 bagi 8 yaitu sama-sama dibagi 4. 1 per 8 bagi 4 2. 1 bagi 2 itu 0,5. Jadi jawabannya adalah 0,5 Newton. Nah, lanjut ke nomor 24 ya. Salah satu cara yang benar untuk memperbesar gaya sentripetal pada benda yang bergerak melingkar adalah gimana? Nah, memperbesar gaya sentripetal. Tadi yang kita bahas, gaya sentripetal itu sama dengan massa dikalikan percepatan sentripetal. Nah, atau massa dikalikan dengan V kuadrat per R ya. Berarti memperkecil massa benda, salah, harusnya kan sebanding ya. Jadi gaya sentripetal ini maksudnya sebanding, itu sama. Jadi nggak di bawah masanya, nggak kayak R ini kan di bawah. Kalau M-nya kan di atas, nah sebanding sama gaya. Maka memperkecil massa salah, harusnya memperbesar massa ya. Memperkecil jari-jari lingkaran. Nah, untuk memperbesar gaya sentripetal, berbanding terbalik nih gaya sentripetalnya Fs ini dengan R. Berbanding terbalik itu maksudnya, jadi berbanding terbalik itu maksudnya apa? Jadi kalau R-nya kecil, jari-jarinya kecil nih, maka F-nya itu besar. Nah, gitu ya. Jadi kebalikannya juga ya, kalau R-nya besar, maka F-nya jadi kecil. Nah, untuk memperbesar F, berarti F-nya supaya F-nya besar, maka R-nya kecil. Di pilihan nomor B, memperkecil jari-jari lingkaran. Nah, berarti ini tepat nih, supaya memperbesar gaya sentripetal, yaitu memperkecil jari-jari. Berarti pilihan yang tepat adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 25. Sebuah mobil melewati tikungan jalan datar yang membentuk busur lingkaran dengan jari-jari. Berarti jari-jari itu R ya. Jari-jarinya 50 meter. Nah, jika koefisien gesekan statis dan ban mobil dengan jalan yaitu 0,45, itu mu s-nya, koefisien gesekan statis 0,45. Maka kecepatan maksimumnya berapa? V-nya berapa? Nah, supaya mobil itu tidak tergelincir ya, misalkan mobil nih dalam tikungan yang melingkar, yang datar melingkar seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, supaya mobil ini tidak tergelincir, maka berapa kecepatan maksimalnya di sini? Nah, untuk menentukan kecepatan maksimal mobil tersebut, V sama dengan akar mu G R. Nah, mu-nya udah ada semua ya, tinggal kita masukin aja ke dalam rumusnya. Mu-nya 0,45 dikali gravitasinya 10 dikali jari-jarinya 50. Berarti sama dengan berapa nih? 0,45 yaitu 0,45 dikali 10 kali 50 yaitu 500. Nah, 0,45 itu kan dua angka di belakang koma itu. Nah, ini ada 500 hilang nih. Sama aja seperti ini kan. 45 kali 10 pangkat minus 2 dikali 5, 500 itu 5 kali 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 sama 10 pangkat minus 2 ini habis. Min 2 tambah 2 itu kan sama dengan 0. Habis pangkatnya. Berarti 45 kali 5. 45 kali 5 itu berarti 225 ya. Berarti akar 225. Akar 225 sama dengan berapa? 15 meter per second. Karena satuannya dalam kilometer per jam, kita ubah ke dalam kilometer per jam. V sama dengan 15 meter per second, kita ubah ke dalam kilometer per jam. Cara ngubahnya itu dibalik ya. Kalau tadi kan kilometer per jam ke meter per second itu dikali 1000 dibagi 3600. Tapi kalau ini meter per second ke kilometer per jam dikali 15 dikali 3600 per 1000. Nah, coret 100-nya di atas sama 100 yang bawah coret. Tinggal 15 kali 36 bagi 10.
Nah, biar nggak kesusahan dikecilin lagi. 15 sama 10 sama-sama dibagi 5, yaitu 15 bagi 5 itu 3, 10 bagi 5 yaitu 2. Terus 36 bagi 2 kan bisa tuh. 36 bagi 2 sama dengan 18. Nah, sekarang tinggal 3 sama 18 dikalikan aja. 3 kali 18 sama dengan 54. Satunya tadi udah kilometer per jam. Berarti jawabannya adalah 54 km per jam. Nah, sampai dulu pembahasan soalnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan dipelajari ulang lagi, dilihat lagi catatannya, dilatih sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya bisa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.